Selamat malam kakak-kakak. Ini tugas aku minggu ini. Tugasnya 10 perintah Tuhan. Perintah yang ke-1, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu, mengingini istrinya, atau mengingini hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Pasti sehat semua kan? Kak Aldo apa kabarnya? Baik dong Kak. Wah, luar biasa, puji Tuhan ya Kak. Sekarang sebelum kita mulai IPA kita mau gerak-gerak badan dulu. Kita mau speaking dulu dari lagu pertama kita, yaitu Dari Terbit Matahari. Bangkit berdiri ya. Mainkan Kak.
IPA kita. Jangan lupa adik-adik berpakaian yang rapi dan juga disiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Sekarang kita bangkit berdiri yuk, kita mau nyanyi Gospel KPA. Dari Kidung Ceria 23, anak-anak puji nama Allah. Lipat tangannya, tutup matanya, doa akan dipimpin oleh Kak Aldo. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah. Berkati Tuhan dari awal hingga akhir. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-16. Matius 20 ayat 16. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Baik adik-adik, sebelum kita memulai IMPA kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memulai IMPA ya Tuhan. Sertai kami Tuhan, turunkanlah Roh Kudus semua ya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Anak Yesus Kristus, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang di kelas Tanggung.
Hari ini firman kita terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 15 yang berkata demikian. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Aku tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, Tuan berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Semoga masih tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang seorang yang punya kebun anggur yang mencari pekerja-pekerjanya dan sudah disepakati untuk upahnya menerima 1 dinar 1 hari selama mereka bekerja. Nah, adik-adik, perumpamaan ini diumpamakan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab salah seorang murid yang bernama Simon Petrus yang menanyakan kepada Tuhan Yesus bagaimana hal mengikut Tuhan Yesus. Hari ini firman-Nya diajarkan oleh Tuhan Yesus dan menjawab pertanyaan Simon Petrus muridnya tentang bagaimana kesepakatan yang sudah diberikan dalam perumpamaan tuan yang punya pemilik kebun anggur, sehingga mereka sepakat mereka bekerja dari pagi hari, siang hari sampai sore hari, tetapi mereka menerima upah yang sama. Dan ada juga yang bersungut-sungut. Makanya Tuhan bilang pada Simon Petrus diumpamakan pada adik-adik bahwa sepemilik kebun anggur ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang bermurah hati, memberikan apa yang Dia suka berikan. Nah, lewat kehidupan adik-adik ikhlas tanggung itu diumpamakan seandainya adik-adik punya prestasi yang tinggi atau punya nilai yang tinggi di satu pelajaran, adik-adik tidak boleh sombong, tapi adik-adik boleh melihat kemurahan hati Tuhan, yaitu adik-adik diberikan prestasi yang tinggi oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga punya teman yang mungkin tidak mendapat nilai yang baik atau tinggi, tetapi adik-adik tidak boleh sombong. Adik-adik harus menjadi berkat, boleh membantu teman yang belum mendapatkan nilai yang baik.
ya, sehingga adik-adik juga bisa menjadi berkat. Lewat firman Tuhan hari ini, itulah yang dinamakan Tuhan Yesus. Siapa pemilik kebun anggur yang memberi upah yang sama dengan murah hatinya. Lewat kehidupan adik-adik, itu yang Tuhan mau. Jadilah berkat untuk sesama. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Jogi. Untuk aktivitas kita pada pagi hari ini, Kak Jogi meminta adik-adik semua untuk mencari 10 kata pada kotak yang sudah kakak sediakan di samping ini yang sesuai dengan bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, yaitu yang terambil pada Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan 16. Dapat adik-adik cari ya di kotak di samping ini, ada kata-katanya banyak. Oke, lalu jangan lupa jika adik-adik sudah selesai, kumpulkan hasil aktivitas adik-adik ke kakak layan di lingkungan masing-masing, dapat berupa gambar maupun video. Kakak tunggu hasil aktivitas adik-adik semua. Terima kasih, selamat mencobanya di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan jaga kesehatan adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 70. Mari tuturkan kembali. Baik adik-adik, sebelum kita mulai bersyafaat, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan, berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu bisa menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, agar kami bisa selalu bersyukur ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik ya Tuhan, semoga adik-adik yang masih beraktivitas di dalam rumah diberikan kesehatan selalu ya Tuhan, agar adik-adik dijauhkan dari segala macam penyakit ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit ya Tuhan, pulihkan dia ya Tuhan, melalui obat-obatan yang mereka minum, melalui makanan yang mereka makan. Kami juga berdoa untuk orang tua ya Tuhan, berkati selalu orang tua kami Tuhan, jauhkanlah dari segala macam penyakit ya Tuhan, berkatilah aktivitasnya selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, selesaikanlah pandemi ini Tuhan, agar bangsa dan negara kami bisa seperti dulu kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja ya Tuhan, berkati gereja kami Tuhan, berkati seluruh jemaatnya kami Tuhan, berkati yang sedang dilakukan di gereja ya Tuhan, berkati renovasi gereja yang sedang dilaksanakan Tuhan, agar bisa cepat dan tanpa kekurangan apapun ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, berkatilah doa yang tidak sempurna ini Tuhan, melalui anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang ada di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita persiapkan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya, baitnya yang kedua ya.
Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, doa daripada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Sekarang kakak akan menyampaikan warta. Tapi pertama kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti IMPA pada pagi hari ini ya. Dan juga jangan lupa dikerjakan aktivitasnya dan dikirimkan ke kakak layan di masing-masing lingkungan. Warta yang kedua, kakak mau memberitahukan bahwa adik-adik bisa mengambil goodie bag di gereja dan bisa juga diwakilkan oleh papa mamanya. Kakak tunggu sampai jam 1 siang di gereja ya. Dan warta yang ketiga yaitu persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop bersamaan dengan persembahan orang tua. Tapi jangan lupa di amplop tersebut adik-adik tulis IMPA tanggal berapa dan jumlah dari persembahan yang adik-adik berikan. Sekian warta dari kakak. Tetap ikuti IMPA minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri IMPA kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 269, Tinggallah Dalam Yesus. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sebelum itu mari kita tutup melalui doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada ibadah kali ini Tuhan, sehingga ibadah kami berjalan dengan baik ya Tuhan. Setelah ini kami akan beraktivitas kembali Tuhan. Sertai kami dalam aktivitas kami Tuhan. Terima doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Amin.